Oke, pertama kita buat ini dulu, Python yang ketiga ya. Sini saya kasih rename materi ke-8 ya, materi ke-8 tentang dictionary. Oke, baik. Kemudian materi ini termasuk memanipulasi data gitu ya. Memanipulasi data ada beberapa yang bisa ditambah, kemudian menghapus data. Cuma model dictionary itu adalah model di mana satu data itu saling berpasangan biasanya. Oke, saling berpasangan. Contohnya contoh simpelnya seperti ini deh. Ini ada sebuah warna ya, colors, kemudian saya kasih guru awal, kemudian nah ini ada warna red, merah gitu kan, warna merah itu warna merah itu adalah warna yang RGB nya itu 255,0,0. Oke, gitu deh. Kemudian contoh lagi ya, warna blue. Oke, warna blue ini pakai titik 2. Dia dictionary itu ciri-cirinya dia ada satu data, ini namanya key, ini namanya value. Jadi yang samping itu adalah key, yang sampingnya itu nilainya adalah value-nya. Oke, blue contohnya. Nah, isinya bisa lebih dari satu ya. Ini isinya 255, bisa juga nanti isinya string. Nanti kita coba contohkan sih ya. Blue, 0, terus 255-nya nomor 3-nya gitu ya. Terus kemudian umpamanya ada green. Oke, green, kemudian titik 2. Green itu 255-nya ada di tengah. Oke, kayak gitu deh. Nah, ini contoh model dictionary. Jadi kalau kita klik run, oke, kemudian kita panggil print colors. Nah, isinya ini satu pasang, red warnanya, kemudian blue coding warnanya, green coding warnanya gitu ya. Biasanya kan cuma satu-satu ya, satu-satu, ternyata ini ada model berpasangan. Nah, model berpasangan ini namanya dictionary gitu dia. Terus kalau seandainya kita mau menambahkan ya, kita tinggal kita tuliskan ini nama variabelnya, kemudian kita tambahkan apa gitu deh, bebas ya. Contoh saya tambahkan ini warna buatan sendiri gitu. Oke, kemudian kode RGB nya adalah 240,230, ini bebas saja 140 gitu ya. Nah, kalau kita klik run, variable colors itu diisi oleh warna yang lain. Jadi kalau kita ini copy paste, saya pastekan di sini, kemudian saya run lagi, datanya sudah terdiri dari satu ya, kemudian dua key, dua values, green, ini ada key-nya, ini ada value-nya, kemudian ada tambah satu lagi yang ternyata kita tambahkan tadi ya, kaki 240, 230, 140 gitu dia. Oke, ini namanya konsep
konsep dictionary. Kalau seandainya kita mau mengedit ya. Oke, sekarang kalau kita mau mengedit ya, edit data ya gitu ya. Nah, contoh saya mau mengedit data yang apa ya, yang blue ya. Oke, saya mau mengedit data yang blue ya di sini. Nah, kalau mau edit datanya tinggal kita tuliskan di sini colors. Kemudian siapa yang mau diedit gitu kan. Contohnya adalah yang kita edit adalah blue ya. Oke, blue nya kita edit, dikasih dengan nilai berapa ya? Oke, kita kasih nilai 0,0230. 230. Nah, udah kita klik run, dia otomatis sudah mengedit data colorsnya. Buktinya mana? Kalau kita panggil lagi variabel colors, oke, kita panggil lagi variabel colors di sini, maka dia yang blue-nya itu berubah menjadi 00230. Nilai dari biru itu 00230. Yang sebelumnya adalah 00255. Oke, jadi ini berpasangan ya. Tapi kita ngeditnya cukup langsung kita panggil key-nya, kemudian value-nya langsung kita edit. Ya, seperti itu dia. Terus bagaimana cara kalau kita memanggil nilainya? Ya, kita memanggil nilainya. Kalau print color itu berarti dia secara keseluruhan akan dipanggil. Tapi kalau kita tuliskan di sini satu aja, contohnya adalah green. Oke, kalau kita klik run, nah dia akan muncul hanya khusus value dari green aja. Ya, nilai khusus dari green saja. Kalau kita spesifiknya ke green ya. Jadi kita tambahkan di sini. Tapi kalau kita tulis print colors, berarti dia akan mengoutputkan secara keseluruhan. Tapi kalau kita tulis green, ini hanya yang muncul hanya greennya saja, gitu deh. Oke, baik kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menghapus? Kalau kita mau menghapus data, ya ini bagian memanipulasi data. Kalau kita menghapus data, nah datanya kan ini ya. Oke, kalau kita menghapus data tinggal kita panggil nama key-nya aja. Nama key-nya saja. Contoh, saya akan menghapus del. Ya, hapus pakai kata del, kemudian nama variabelnya colors, kemudian langsung kalau mau key-nya apa yang mau kita hapus. Ya, contoh yang kita hapus adalah kaki ini ya, warna yang kaki ini kita hapus. Ya, yang ini mau kita hapus data dari colorsnya. Udah, kemudian kita klik run, sudah ini jalan. Kemudian coba kita cek. Ya, cek dari print colorsnya. Kita masukkan di sini, kemudian kita klik run. Nah, data yang kaki ini nggak ada lagi. Jadi dia hanya isi 3 jenisnya, red, blue, sama green. Yang kakinya enggak, karena kita sudah delete datanya. Oke, itu caranya menghapus data ya, simple ya. Cukup pakai del saja. Nah, kemudian ada coding namanya pop item. Oke, ada coding namanya pop item. Ya, siapa itu pop item? Ya, pop item itu adalah data yang terakhir. Oke, data yang terakhir, item saja. Data yang terakhir. Contoh saya tuliskan item terakhir sama dengan dari colors titik pop item. Berubah tutup. Ya, item terakhir colors pop item. Nah, kemudian kalau kita langsung panggil aja, kita panggil aja print dari item terakhir di sini ya.
item terakhir. Saya pastikan di sini. Nah, kita klik run, dia langsung kedetek yang posisi terakhir siapa? Posisi terakhir adalah green 02550. Ya, posisi terakhir green. Ya, seperti itu deh. Ini kita panggil lagi dia, ya ini ya. Mana tadi? Greennya, dan dia langsung menghapus ya. Oke, dia langsung menghapus item terakhir, dihapus. Jadi item terakhir dihapus. Oke, item terakhir dihapus. Jadi kalau kita panggil lagi print color, dia yang greennya hilang ya, greennya udah hilang, tinggal 2 aja gitu dia, menghapus item yang terakhir pakai pop items. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus semuanya, ya kalau menghapus semuanya kita bisa menggunakan clear ya, hapus semuanya. Oke, menghapus semuanya pakai clear. Jadi kita tinggal tuliskan nama colors. Oke, kemudian kita tuliskan clear, berubah kurung tutup. Kita klik run. Nah, sudah tereksekusi. Terus kita panggil lagi print colornya, itu ada isinya atau enggak. Nah, kita klik run, sudah kosong isinya, enggak ada isinya. Jadi kita pakai clear, itu menghapus isi secara keseluruhan data. Baik, jadi dictionary penulisannya bisa kita menggunakan kalau ini langsung nilai kasih titik 2. Nah, dictionary bisa juga kita pakai kata dik. Jadi contohnya seperti apa ya? Ya, contohnya umpamanya kita mempunyai variabel namanya karyawan. Oke, nilainya karyawan sama dengan dictionary dalam kurung. Nah, siapa aja karyawannya? Contohnya adalah Budi ya. Kemudian dalam kurung di sini umurnya berapa, kemudian koma bagian apa ya? Ya, umpamanya bagian supervisor. Oke, terus kita kasih koma lagi. Ya, kita kasih koma lagi, namanya umpamanya adalah Johnny. Kasih sama dengan, kemudian ini kita buat ini adalah umurnya 27, kemudian posisi dia sebagai leader. Oke, satu lagi mungkin ya. Namanya umpamanya adalah Andi ya. Oke, sama dengan 24, dia sebagai programmer. Ya, oke, kayak gitu ya. Udah. Jadi seperti ini kita buat data ya. Oke, kita klik run, kemudian kita panggil print, kita cek print karyawan. Ya, kita klik run lagi. Nah, ini datanya, data 1, data 2, kemudian ini data 3. Oke, dari karyawan. Jadi sama sih kalau kita mau ngecek ya, kita mau cek siapa yang data punyanya Andi, umpamanya gitu ya. Data punyanya Andi ini saya klik dulu aja. Terus kalau kita klik run, dia langsung ketemu dia 24 programmer. Oke, saya mau cek data karyawan punyanya Johnny ya. Kita klik run, 27 sebagai leader. Saya cek data dari Budi ya. Klik run, dia posisinya 25 supervisor. Oke, ini sebagai umur ya, nanti bisa diganti sih pokoknya sebagai nomor
kode karyawan bisa juga gitu ya. Ya, jadi yang nama di sini itu sebagai key-nya, kemudian yang sampingnya itu sebagai value-nya. Kalau kita mau cek print dalam kurung karyawan, kemudian kita titik keys, ya karyawan titik keys. Kalau kita klik run, kita harus objek ya. Oke, kita harus pindahkan gitu. Oke, kita pindahkan ke sini aja. Semua kunci itu sama dengan karyawan yang keys. Sorry, ini bisa juga sih. Ini harus kita kasih kurung tutup ya. Nah, kalau kita kasih kurung tutup, ini dia langsung muncul ya. Key-nya itu adalah Budi, Joni, Andi. Key-nya, nilainya, values-nya ya, values-nya ini kita pastikan, kemudian ini kita ganti dengan values. Jadi kalau kita klik run, values-nya ini kumpulan dari values, ini kumpulan dari key masing-masing. Key masing-masing. Oke. Ya, kemudian selanjutnya kalau bagaimana cara kita menampilkan nilai-nilainya? Ya, tampilkan nilai-nilainya ini. Format mengambil nilai dictionary. Oke, formatnya adalah ini default, kemudian key-nya tadi namanya kita kasih kunci, kemudian values-nya kita kasih kata nilai, kemudian in dalam karyawan titik items, kurung tutup titik 2, kemudian kita isikan print nilai dari kuncinya, koma kita gabung dengan titik 2, terus kita kasih spasi ya. Kemudian kita tuliskan values, nilai ya. Oke, nilai. Jadi kalau kita klik run, nah kunci ini masing-masing kunci, kemudian sampingnya adalah nilainya. Dari sini nilainya, masing-masing nilai. Oke, ini contoh kita mengambil menggunakan for perulangan. Jadi kita harus awal itu kunci, kemudian sampingnya nilai. In variabel apa itu dia. Oke, baik. Terus ada perintah namanya update. Ya, perintah namanya update data. Contoh kita mau mengupdate data yang karyawan ini ya. Kita update siapa yang mau kita update. Nah, pertama kita tuliskan dulu karyawan. Oke, karyawan, kemudian kita tuliskan di sini ada update, ini ada suatu berita update. Berita update, kurung buka, kemudian kita kasih kurung berawal siapa yang mau kita update. Contohnya adalah data siapa ya? Oke, kita umpamanya ini Joni aja. Oke, data dari Joni. Kemudian kita ganti dengan Joni
Joni siapa ya? Jonianto ya. Oh, bukan nama kuncinya ya. Tapi ini langsung nilainya. Nilainya 2. Kita 30. Manager. Klik, oke, saya klik run, kemudian print, coba cek. Oke, ini jenis perubahannya. Ini bisa lebih dari satu kalau kita mau mengupdate. Kalau lebih dari satu, tinggal kita kasih di sini kita kasih koma aja. Kalau mau mengedit tambah lagi, ya contoh ya saya tulis di sini aja Andi ya. Update Andi, kemudian DT2 dalam grup mana dia? Ini ya, 24 programmer. Oke, saya ganti aja di sini 24 menjadi 33. Kemudian manager juga lah. Oke, manager juga. Jadi kalau kita klik run, kemudian ini kita klik run lagi. Nah, ini posisi Andi udah berubah, sama dengan Joni ya, berubah juga. Jadi ini adalah coding penggunaan update di dictionary. Oke, berikutnya ada dictionary comprehension. Nah, totalnya adalah ini ada sebuah angka kuadrat, kemudian ini nilainya adalah x dt2 x kali x, ini key-nya, yang ini value-nya, kemudian nilainya siapa? X, nilainya adalah for X itu adalah dalam kurung 1, 2, 3, 4, 5 nilai. Oke, 5 nilai. Kemudian saya printkan nilai dari angka kuadrat ini ya. Jadi X yang pertama itu adalah key, yang kedua values-nya. Nilai X-nya itu adalah dari 1 sampai 5. Oke, jadi kalau kita klik run, nanti akan munculnya key-nya 1, value-nya 1, key-nya 2, nilainya 4, key-nya 3, nilainya 9, karena kuadrat ini. Key-nya 4, nilainya 16, key-nya 5, nilainya 25, berdasarkan nilai dari X kali X. X kali X dengan nilai X 1 sampai 5. Oke, selanjutnya contoh comprehension seperti ini ya. Pokoknya saya ada mempunyai biodata, variabel biodata. Kemudian ini saya kasih nilainya huruf awal. Ini contohnya ini body. Kemudian biodata dia ini 25 ya. Terus oke, ini Andi, kemudian ini 30, kemudian Siti 27. Oke, kemudian ini datanya seperti ini.
Ini hanya satu-satu aja langsung ya, datanya satu nggak dua-dua. Nah satu, kemudian kalau saya print biodata, saya klik run, ini datanya seperti ini. Nah kemudian bagaimana kita mau mengedit ya, mau mengedit contoh adalah biodata, kemudian belum awal ya, key-nya, kemudian nilainya adalah value-nya +1 ya. Jika nilai K-nya itu sama dengan city ya, kemudian saya tulis else, jika city v, kemudian for K V, value-nya in biodata items. Oke, langsung kita klik hasilnya, print biodata, terus kita klik run. Kita lihat yang nilainya city aja, city nilainya 27. Oke, 27 dia berubah menjadi 28 dengan perintah pencarian ya, pencarian dengan menggunakan if. Ya, if statement. Jadi key kemudian value-nya ditambah 1 jika dia key-nya adalah city. Jika tidak, dia tetap v, value biasa 30 tetap 30, 25 tetap 25, kecuali hanya city aja. Jika key-nya sama dengan city, jika tidak tetap v dari perulangan biodata items-nya. Oke, itu contoh cohesion. Atau bisa juga kita merubah dari angka ini menjadi apa ya? Dari angka menjadi string bisa juga. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat kategori. Oke, kategori kurung awal, kemudian key-nya nilainya adalah dewasa. Oke, nilainya dewasa jika value-nya lebih besar sama dengan 30. Kalau ada 30 dewasa ini ya. Kemudian jika tidak else, jika tidak kita tulis remaja. Oke, remaja. Kemudian udah ini tinggal kita copy paste proses perulangan ya, pastikan sini for K V in biodata items. Nah, kemudian kita klik cek print kategori. Nah, kita lihat nilainya di kategori itu jadi berubah. Budi 25 dia remaja, Andi 30 dia menjadi dewasa, Siti 28 dia jadi remaja. Jadi dia merubah nilai angka yang di sini dijadikan menjadi merubah nilainya menjadi string dewasa atau remaja. Ini bisa ditambah lagi ya if-nya. Oke, baik. Terus bagaimana kemudian pencarian? Pencariannya ini saya tulis cari ya. Cari kemudian kurung awal K sama value-nya, kemudian
Ini saya copy paste di sini. Ya, kemudian pencariannya adalah jika value itu yang 30 lebih besar sama dengan 30. Ya, lebih besar sama dengan 30. Print, cari. Nah, ketemu dia 1. Dia mencari data dari biodata ya, yang nilainya value-nya lebih besar sama dengan 30 D. Nah, data ini cuma isinya cuma 3 ya, tapi kalau ada ratusan data isinya itu bisa pusing untuk proses pencarian. Jadi kita akan mempercepat proses pencariannya di sini ya. Oke, baik. Nah, kemudian ada coding namanya sorted. Ya, sorted. Sorted itu apa? Sorted itu ya sort itu pengurutan. Oke, pengurutan. Jadi kalau kita urutkan print sorted dari biodata titik key-nya saja. Ya, titik key-nya saja. Atau kita cek dulu. Ini kita kasih, kita cek dulu. Print biodata itu yang mana ya? Oh, biodata itu nilai yang ini ya. Oke. Print biodata titik keys. Jadi ada Budi, Andi, Siti gitu ya. Nah, kemudian kalau kita print lagi, ya print lagi datanya, tapi kita pakai yang kita sorted, kita urutkan. Ya, coba kita klik run. Nah, jadinya beda ya. Budi, Andi, Siti, kemudian kita sort, kita proses urutkan. Andinya berada di depan. Andi, Budi, baru Siti. Itu adalah proses pengurutan. Proses pengurutan. Oke, baik. Jadi ini contoh penggunaan dictionary. Penggunaan dictionary. Oke, kita ini biodata. Saya cek di sini ada itemsnya apa saja. Kemudian kalau kita mau cek key-nya aja siapa aja. Kemudian kalau kita mau cek value-nya, values-nya siapa aja. Oke, itemnya ini, kemudian key-nya ini, kemudian value-nya. Oke, baik. Jadi ini pembahasan tentang dictionary.